semangat Al-Quran dengan bacotnya Habib ini tuh ternyata jauh berbeda gitu. Kalau kita mikir, kalau kita punya akal pikiran, kalau kita sehat apa segala macam, kita pasti tahu yang benar mana, yang salah mana gitu. Tanya, waktu Firaun itu ngadain sayembara tuh sama Nabi Musa tuh ya, akhirnya ular-ular dukunnya Firaun itu pada dimakan-makanin, akhirnya dukun Firaun itu pada nyembah Tuhannya Nabi Musa, nyembah Allah apa segala macam, akhirnya dihukum mati. Firaun itu panas, man sini man, bikinin gue gedung yang paling tinggi, gue pengen ke atas, gue pengen ngeliat Tuhannya Musa tuh kayak gimana gitu. Terus kata Aman nih, saking cari mukanya nih sama Firaun, on kagak usah on, kata Aman gitu. Kenapa man gitu? Percuma, sampai di atas juga Tuhannya Musa nggak bakal ada, orang Tuhannya ada di sini yaitu elu gitu. Wah langsung, wah ana rubuk, wah gue itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Vlog ini gue kasih judul Al-Quran, Teknologi, dan Habib. Jadi di ayat Al-Quran itu ada ayat yang bunyi kayak gini. Inna haqis samawati wa'ad wahdila filayli wa nahar la ayati liulil albab. Alladzina yadkuruna qiyama wa qu'udan bla 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 maksudnya. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, terus penciptaan siang dan malam itu adalah sign, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Orang yang mikir ya, yang mikir. Jadi waktu duduk dia mikir, diam dia mikir, apa dia mikir. Jadi kalau kita sering mikir itu ya, kita sering mikir, di situ ada furqan tuh, ada pembeda antara yang benar dan yang salah gitu. Dan ayat-ayat Al-Quran itu tuh isinya tuh rata-rata tuh dongeng ya, dongeng-dongeng kayak cerita Fir'aun, terus cerita-cerita macem-macem. Terus gue juga bertanya dulu ya, kenapa sih mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang dulu tuh, mukjizat itu kayak Nabi Musa ngebelah lautan, terus Nabi Isa ngidupin orang meninggal tuh. Sedangkan Rasulullah itu tuh mukjizatnya tuh Al-Quran gitu. Akhirnya setelah gue merenung dan beberapa gue baca-baca literasi gitu, gue ngambil kesimpulan gini. Ternyata tuh mukjizat nabi-nabi yang dulu tuh itu bisa disaksikan tuh sama orang-orang zaman dulu doang, pas zaman itu doang gitu loh. Jadi kasusnya itu bisa dilihat dan didengerin sama orang-orang pas waktu itu doang gitu. Tapi kalau Rasulullah tuh keren banget itu. Jadi mukjizatnya tuh Al-Quran itu tuh bisa dipelajari, bisa diteliti ila yaumil akhir gitu, sampai hari kiamat gitu. Contoh ya, contoh misalnya. Dulu ada dokter namanya Dokter Kate Elmore gitu. Dia nemuin masalah embriologi. Pas dia nemuin masalah embriologi, gara-gara ditemukan mikroskop elektron, dia cerita tuh di seminar-seminar semuanya. Terus ada orang muslim nyamperin dia bilang, dok ini mah udah diceritain kali dok di Al-Quran. Ah kagak mungkin, kata dia gitu kan. Ini penemuan gue paling mutakhir loh, gini. Dipelajarin, ternyata Dokter Kate itu kaget. Searching dari YouTube banyak lah. Dia kaget, mana mungkin orang yang gak bisa baca tuh Rasulullah SAW bisa diturunin ayat Al-Quran tuh kayak begini gitu loh. Ini pasti kabar dari Tuhan gitu. Akhirnya Dokter Kate Elmore itu percaya bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Dan terus dokter itu ada yang namanya itu Dokter Maurice Bucaille gitu. Dia ngebedah mayat Fir'aun gitu. Akhirnya dia ngambil kesimpulan bahwa mayat ini nih tenggelam. Padahal muminya itu ditemuin tuh di Wadi Al-Mulk. Jadi lembahnya para raja gitu, bukan di laut gitu. Dokter itu kaget gini loh. Harusnya nih di tubuh yang banyak garam gini terus fosil muminya itu udah ribuan tahun. Kalau orang yang mati di laut itu tuh harusnya tuh tubuhnya bengkak, isi perutnya dimakanin ikan, mayatnya udah nggak ada. Kok ini bisa ada? Akhirnya ada lagi orang-orang muslim tuh bilang, dok ini udah ada nih di ayat Al-Quran ini dok, katanya. Jenazahmu, jasadmu akan diawetkan untuk pelajaran-pelajaran bagi umat-umat selanjutnya. Dokter itu kaget, wah gila nih ternyata nih bener-bener mukjizat gitu ya. Terus ada lagi dokter dari Thailand tuh nemuin tuh, dokter Teracat apa gimana? Ya, gini, bahwa yang bisa ngerasain sakit itu di tubuh kita itu kulit gitu. Jadi kalau kulit ini jaringan epidermisnya udah nggak ada, kita nggak bakal bisa ngerasain sakit gitu. Dia ngadain seminar, akhirnya datang lagi tuh orang Islam. Nah dok itu mau udah diceritain di Al-Quran, ada gini. Akhirnya diteliti lagi sama dokter itu tuh, bener. Jadi
Allah tuh menceritakan, ntar kalau lu masuk neraka nih, kulit lu ini yang udah nggak bisa ngerasain sakit nih diganti lagi dengan kulit yang baru, diganti lagi dengan kulit yang baru gitu. Jadi banyak lah profesor-profesor tuh, ilmuwan-ilmuwan itu terbelalak dengan kecanggihan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini nih sains gitu. Jadi kalau kata Pak Kiai itu ayat itu ada dua ya, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jadi ada ayat yang ditulis di Al-Quran dan ada ayat juga tuh tentang sunatullah, fenomena alam yang ada di alam ini gitu. Kayak Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi karena dia itu memperhatikan buah apel jatuh ke bawah gitu. Dia apel jatuh ke bawah jatuh gitu. Karena dia berpikir akhirnya menemukanlah tuh teori gravitasi gitu. Dan banyak penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya tuh pokoknya itu terkonfirmasi kongruen lah. Dan ada lagi yang lebih gila lagi tuh. Ada arkeolog dari luar negeri tuh, Dr. Morris nih. Dr. Morris nih. Jadi dia nemuin artefak itu tuh, kalau kayak kita tuh semacam kayak prasasti lah, ada tulisannya. Waktu dulu tuh belum ditulis tuh tulisan tuh kayak gimana gitu. Jadi di situ itu menceritakan tentang Haman, bahwa Haman itu tuh ternyata adalah orang kepercayaannya Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun itu Habib, Haman itu muhibinnya lah gitu. Akhirnya pas sudah dibaca, ternyata di Al-Quran itu tuh nama Fir'aun disebut 38 kali, nama Haman disebut 5 kali. Dan persis kelakuan Haman sama yang di artefak yang ditemuin sama Dr. Morris ini gitu. Jadi Al-Quran itu menceritakan tentang dongeng tapi terkonfirmasi di alam nyata, terkonfirmasi di alam faktual. Jadi kaget. Jadi dulu gini ceritanya. Waktu Firaun itu ngadain sayembara tuh sama Nabi Musa tuh ya. Akhirnya ular-ular dukunnya Firaun itu pada dimakan-makanin. Akhirnya dukun Firaun itu pada nyembah Tuhannya Nabi Musa, nyembah Allah segala macam, akhirnya dihukum mati. Firaun itu panas. Man sini man, bikinin gue gedung yang paling tinggi, gue pengen ke atas, gue pengen ngeliat tuanya Musa tuh kayak gimana gitu. Terus kata Haman nih, saking cari mukanya nih sama Firaun, on kagak usah on, kata Haman gitu. Kenapa man gitu? Percuma, sampai di atas juga Tuhannya Musa nggak bakal ada, orang Tuhannya ada di sini yaitu elu gitu. Wah langsung, wah ana rubuk, wah gue itu Tuhan gue nih gitu. Jadi emang dari dulu tuh ya yang namanya Sangkuni, Haman apa segala macam tuh ada, terus orang-orang kayak gitu tuh pasti ada gitu. Dan orang-orang kayak Haman ini yang paling susah ditaklukannya gitu loh. Nah, jadi dengan kita tahu bahwa Al-Quran itu tuh sejajar terus dan mendukung yang namanya sains gitu, ya kita tuh harusnya tuh kalau kita pengen ngikutin semangatnya Al-Quran, kalau kita ngikutin agama kita, kita tuh nggak boleh a priori, kita nggak boleh anti sama yang namanya teknologi, sama yang namanya itu sains, sama yang namanya itu ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan tuh baku gitu. Jadi 1+1 itu 2 gitu. Hukum luas lingkaran itu tuh VR kuadrat gitu. Keliling lingkaran 2 VR. Entar gue jelasin lagi lah itu. Hukum persegi itu sisi kali sisi, panjang kali lebar gitu. Dan sekarang ada gitu, ada ulama besar, pengikutnya banyak tuh ngomong kayak begini. Tes DNA itu nggak bisa buat patokan untuk membatalkan nasab gitu. Tapi tes DNA itu bisa dipakai untuk urusan kriminal gitu. Gitu. Akhirnya dia terjebak dengan omongannya dia sendiri gitu. Nah, ini urusan nasab ini nih, karena nih gerombolannya dia tuh selalu melakukan kriminal-kriminal tuh yang di luar nurul orang kita gitu. Sebagai cucu Nabi itu dia nggak mencerminkan tuh akhlaknya Nabi gitu. Sebagai cucu Nabi dia tuh terlalu rasis, terlalu sombong, terlalu belagu, terlalu sering bikin kerusuhan. Gara-gara dia punya otoritas bahwa dia itu cucu Nabi, akhirnya banyak nyuruh tuh muhibinnya tuh buat makar sama negara lah, buat inilah, buat itu apa segala macam. Ini kriminalitas yang paling tinggi Buya gitu maksudnya. Terus Buya itu ngomong, ditakutkan alat-alatnya itu mengandung najis lah kata dia, tidak steril apa segala macam. Ya Buya, tuh kalau kita mau tes DNA itu cuman kita ngirimin iler kita doang nih yang di belakang bibir ini, yang di belakang ini nih, di belakang rahang, pakai cotton bud dicolok-colok gitu, masukin ke situ. Kayaknya cotton budnya nggak dari lemak babi deh ya. Itu cotton bud itu dari kapas gitu. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu tuh, ya Allah ya Rabbi, kok kita jadi mundur ke belakang gitu loh. Kok kita nggak ngikutin semangat Al-Quran gitu loh.
Kok kita jadi kayak orang goblok gitu? Kita pengen dibikin jadi orang primitif yang bisa disuruh-suruh, yang bisa dijadiin budak gitu. Nah disinilah Gus Fuad, Kiai Imad dan yang lain-lain itu membongkar tirani-tirani kayak gini gitu. Dan alhamdulillah ya, gue diajak-ajak lah. Jadi ya kecipratan lah, kecipratan kerennya lah, kecipratan gantengnya lah, kecipratan ininya lah. Jadi alhamdulillah, makasih Pak Kiai semuanya telah mengizinkan gue bikin podcast kayak begini, walaupun gak jelas ya. Mudah-mudahan dengan kontribusi gue yang gak terlalu besar, tapi kan orang bisa tahu, oh begini loh cara berpikirnya kalau kita tuh jadi orang Islam. Jadi orang kayak Pak Kiai itu ngomong tuh simple aja, Islam rahmatan lil alamin gitu. Jadi Islam itu bukan rahmatan lil muslimin gitu. Jadi kalau kita pengen jadi orang Islam yang benar, itu alam itu mesti nerima kita. Kita tuh mesti selaras dengan alam gitu. Jadi kalau gue lihat yang mengaplikasikan Islam rahmatan lil alamin tuh rata-rata tuh orang Jepang gitu. Orang Jepang tuh nggak mau buang sampah sembarangan sama lingkungan ini. Ikan emas yang berwarna-warni dimodifikasi sama dia, akhirnya jadi mahal. Beginilah, begitulah, santunnya apa segala macam gitu. Kok kadang-kadang gue mikir Allah tuh lucu ya. Kita yang dikasih pengetahuan, kita yang dikasih syariat, kenapa yang ngejalaninnya tuh orang luar? Oh ternyata kalau gue ngikutin abah guru sekumpul gitu ya, ternyata semua manusia itu diciptakan dari satu nur itu, jiwa itu, nur Rasulullah gitu. Nah nur Rasulullah ini, kebaikan ini bisa hinggap di dada mana aja, itu kan hak prerogatifnya Allah ya. Jadi disitulah gue jadi kayak gitu ya. Sekarang nih Habib nih ngomong tes DNA haram apa segala macam. Ini gue jelasin aja itu ya. Semangat Al-Quran dengan bacotnya Habib ini tuh ternyata jauh berbeda gitu. Kalau kita mikir, kalau kita punya akal pikiran, kalau kita sehat apa segala macam, kita pasti tahu yang benar mana, yang salah mana gitu. Nah sekarang nih kita udah nggak boleh lagi digoblokin, kita nggak boleh lagi dibegoin, kita mesti pintar. Kalau lu pengen ngaku cucu Nabi harus ada verifikasinya gitu. Sekarang verifikasi lu dari catatan sejarah udah nggak ada, batal, nasab lu batal. Catatan sejarah waktu zaman Ubaid itu hidup nggak ada, apa segala macam gini. Ada catatan sejarah tapi yang ngarang klien lu juga, bukan orang lain gitu. Dari catatan sejarah ya batal. Dari ahli filologi tuh nggak menemukan tuh catatan sejarah yang di situ. Sekarang satu-satunya jalan kalau lu pengen ituin cucunya Nabi, lu mesti tes DNA gitu. Tes DNA ini valid gitu. Tes DNA ini valid dan nggak mungkin ngebohong gitu loh. Sekarang kalau misalnya lu ngaku cucu Nabi, harus ada verifikasinya, harus ada datanya. Kalau lu bener ya gue ikutin, kalau lu nggak bener ya maaf aja, lu tuh cuma sampah gitu aja. Jadi dari sekarang Indonesia mesti keren, Indonesia mesti merdeka, jauhi perbudakan mental dan spiritual, dan kita beragama mesti bebas gitu. Ya udah gitu aja ya. Salam NKRI, harga mati, Pancasila berani mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.